Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel kebanggaan kita bersama Amazing Mentor dan aktifkan tanda lonceng supaya apa? Supaya you dapat update video terus dari saya. Ya karena gini, kenapa dulu gue hampir berpikir seperti itu karena balik lagi kita mengambil sebuah keputusan itu karena pengetahuan, karena informasi yang dalam tanda kutip nggak setengah-setengah. Dan dulu saat gue kuliah itu gue belajar serius dan gue kerjakan serius. Karena apa? Karena memang informasi yang gue terima, gue lebih klik saat itu di informasi bisnis jaringan, bisnis network marketing. Bukan karena bisnisnya ya, karena saat itu gue pernah baca buku The Cash Flow Quadrant. Itu mungkin setiap pengusaha, ya setiap pengusaha juga pernah baca itu. Saat itu gue disadarkan ada 4 kolom ya, ada 2 kuadran, kuadran kiri dan kuadran kanan. Di situ gue berpikir, kuadran kiri orang-orang yang pekerja dan self-employee. Miskin deh ya? Ya, employee, pegawai, dan mereka-mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri. Which is gue ada di sana, self-employee, sebagai seorang dokter gigi. Iya, dulu. Dulu kita ada di self-employee, dan ini kuadran miskin di buku tersebut dikatakan gitu. Seberapa besar pun penghasilan saya sebagai seorang dokter gigi, itu masih dikatakan orang-orang miskin. Kenapa? Karena di buku itu dibahas bahwa selama Anda masih bekerja untuk mendapatkan uang, berapapun penghasilannya, itu masih kuadran miskin. Karena selama uang ini masih bergantung dari kerjaan Anda, itu beresiko tinggi. Barter uang dengan waktu artinya. Yes, ya. Bahkan juga banyak teman-teman senior, bahkan dosen juga nanya, kenapa sih kok sekarang suka bisnis, kenapa nggak praktek aja, misalnya gitu. Simple thing, saya praktek, oke, bisa dapat duit lumayan, alhamdulillah, bahkan mungkin di atas rata-rata. Tapi Anda tahu nggak, saya dapatkan penghasilan saat saya praktek itu harus aktif dari tangan kanan saya. Ya, karena saya nggak kidal, saya nggak pakai tangan kiri saya pakai tangan kanan saya. Dan nggak ada yang bisa, nggak ada yang tahu. Misalnya, oke, saya pulang praktek, saya pagi, siang, sore, malam, bahkan sering pulang dini hari. Anda tahu pulang dini hari capek ya, perut lapar gitu ya, keliengan. Kalau saya ada apa-apa di jalan, nggak usah jauh-jauh lah ya. Misalnya, kepleset tangan, kesleo aja, bengkak. Saya nggak mungkin bisa praktek, Pak. Nggak bisa nyabut. Nggak bisa nyabut gigi. Nggak mungkin saya nyabut gigi pakai kaki. Oh. Emang ngedongkrak mobil. Itu aja pakai tangan. Itulah kenapa akhirnya lu pindah kuadran. Yes. Nggak pindah kuadran seutuhnya. Oke. Nggak pindah kuadran seutuhnya. Jadi artinya saya juga nggak menyarankan Anda langsung pindah kuadran. Waktu itu saya suka sekali dengan kata-kata sebuah cadangan. Atau backup plan. Nah, jangan taruh telur di satu keranjang. That's the point. Kalau keranjangnya jatuh, pecah semua. Betul. Ya, makanya itu saya berpikir, saya harus belajar. Dan yang saya pahami untuk di dunia bisnis itu juga nggak bisa instan. Kita harus belajar, butuh proses. Gitu. Kalau tadi gua agak miss. Jadi kuadran kayanya tuh tadi kan employee, self-employee, yang sini apa tadi? Nah, sorry tadi agak miss. Satu kuadran kiri itu pegawai dan self-employee, employee dan self-employee. Sementara kuadran orang-orang kaya, orang-orang yang membuat uang itu bekerja buat mereka atau sistem bekerja buat mereka. Itu adalah orang-orang yang pebisnis dan investor. Nah, ini butuh waktu juga untuk belajar ke sini. Harus belajar. Yes. Simple thing lagi. Ujung-ujungnya kita pengen apa sih? Kita pengen aktivitas kita itu untuk mendapatkan penghasilan, betul nggak? Yes. Untuk mendapatkan uang, betul? Nah, tinggal kita mau uang kecil atau uang besar. Kalau uang kecil cuma bisa ngasilin kecil, uang besar bisa menghasilkan suatu hal yang besar. Kalau ujung-ujungnya seperti baca khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Oke? Saya berpikir kalau duit saya banyak, ini sangat mempermudah saya untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Dan coba kita pelajari, kira-kira orang-orang terkaya di Indonesia, bahkan di dunia, mereka background-nya apa? Pengusaha. Ya, salah satunya mungkin di Indonesia ada Khairul Tanjung, dokter gigi, tapi juga kayaknya bukan dari dokter gigi, pengusaha, bisnis. Nah, itu saya menarik. Khairul Tanjung itu yang punya Transcorp Media, ya, Bapak Khairul Tanjung. Ya, intinya disitulah saya berpikir, saya harus mulai belajar untuk berbisnis.
Balik lagi tadi, di multi level, pelajaran paling besar itu ada di ilmu berbisnisnya, bukan di bisnis multi levelnya. Waktu itu yang saya dapatkan.